dan kita mengikuti pembacaan kita dari Mazmur pasal yang ke-5. Kita akan mulai baca lagi di ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 5 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 4 sama-sama. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Katakan amin untuk firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa benar apa yang Tuhan katakan tentang berbahagia. Ini amat sangat berbeda dengan berbahagia yang diberikan, yang dikatakan, dan yang ditawarkan dunia bagi kita. Ini benar-benar kebahagiaan surgawi, kebahagiaan yang dari milik Tuhan, yang Tuhan ingin kita mengalaminya. Kenapa? Karena kalau dilihat di ayat 4 yang kita baca tadi, ini adalah ungkapan berbahagia ditujukan kepada orang yang berduka cita. Nah, saudara, kelihatannya ini kontras. Bagaimana bisa terjadi orang yang berduka cita dikatakan dia akan berbahagia. Nah, memang keadaan seperti ini kita tidak akan dapat mengalami kebahagiaan kalau tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kata duka cita di sini ini memang adalah ungkapan satu keadaan yang sulit, kesedihan yang amat pahit dialami oleh seseorang, dan dalam keadaan seperti ini hanya Tuhan yang dapat memberikan penghiburan, yang dapat memberikan kebahagiaan. Nah, sebab itu mari kita lihat kebahagiaan yang Tuhan maksudkan dalam keadaan seperti ini. Paling kita semua pernah mengalami apa yang namanya duka cita. Saya di pelayanan di tempat ini 26 tahun lebih. Di tengah-tengah pelayanan saya sudah kehilangan 2 orang yang saya kasihi, yaitu ayah saya dan ibu saya. Nah, tapi puji Tuhan, saya walaupun hanya mendengar kabar mereka telah meninggal, dan saya pergi dapati memang sudah meninggal. Jadi saya tidak dapat bertemu dengan mereka pada hari-hari terakhir atau waktu-waktu terakhir. Tapi saya dapat memakamkan mereka dengan baik di Manado. Nah, kita melihat kata duka cita di sini, saudara. Yang pertama kita akan melihat memang ini adalah makna secara hurufiah. Orang yang berduka cita di sini adalah orang yang telah dapat bertahan berdiri menghadapi kesedihan yang paling pahit dalam dunia ini. Saudara pernah mengalami kesedihan yang paling pahit? Ada banyak kesedihan yang kita alami, tapi mungkin ada kesedihan yang paling pahit, orang bilang paling berat, paling sulit untuk kita bisa lewati. Tapi Tuhan katakan yang berbahagia di sini adalah orang yang dapat berdiri teguh di tengah kesedihan yang paling pahit itu. Jadi orang yang berduka cita di sini yang akan membuat dia berbahagia jika dia dapat berdiri teguh dalam kesedihan yang paling pahit yang pernah ia alami.
Dan dia akan berserah kepada Allah. Jadi dia menyadari akan keterbatasannya, akan kelemahannya, akan ketidakmampuannya menghadapi bahkan menjalani kesedihan yang paling pahit. Maka dia berserah kepada Allah. Orang yang demikian, yang dapat berserah kepada Allah dalam kesedihan yang paling pahit, maka ia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan untuk bisa menjalani hidupnya ke depan. Artinya dia tidak berhenti dalam kesedihan yang pahit itu. Dia tidak putus asa. Dia mendapatkan satu kekuatan ekstra, kekuatan yang dari Tuhan, untuk dia bisa berjalan maju lagi ke depan dengan dan bersama Tuhan. Saudara, orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Ada orang yang dalam kepedihan yang paling pahit menurut dia, itu versi kepedihan yang paling pahit itu beda-beda. Bukan hanya tentang kedukaan, kehilangan orang yang kita kasih, tapi orang yang mengalami kesedihan yang paling pahit itu bisa juga dia kehilangan hal-hal yang berharga dalam dirinya. Bisa juga bukan kedukaan, bukan orang yang meninggal, tapi apa yang dia rasa itu berharga dalam dirinya yang hilang. Dia mengalami kepedihan yang paling pahit. Dia bisa stres, depresi, ada yang putus asa. Dan tidak jarang kita melihat atau mendengar ada orang yang akhirnya tidak bisa bangkit dari kepedihan yang paling pahit itu, dan dia mengambil langkah yang salah, yaitu mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya itu tidak ada dalam hidup kita dan keluarga kita. Dan orang seperti itu orang yang kalah. Dia kalah dan tidak dapat menerima kenyataan hidup tanpa disadari. Keadaan seperti itu adalah keadaan yang bukan hanya mempersalahkan diri sendiri. Dia terhanyut pada satu keadaan mempersalahkan Tuhan. Kenapa hal itu dapat terjadi? Dalam nama Yesus, kita buang itu dalam pikiran kita. Dan tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Saya harus menyampaikan atas dasar kebenaran firman. Orang yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan caranya sendiri, mohon maaf, pintu surga tertutup untuknya. Sebab itu firman Allah datang, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan satu kekuatan ekstra untuk kita bisa melewati, menjalaninya ini bersama dengan Tuhan. Senang ada pujian yang sering menguatkan kita kalau kita ada dalam pergumulan. Sekali lagi, pergumulan, berduka cita di sini bukan hanya berduka cita karena kehilangan orang yang kita kasih, tapi lewat apa saja kita bisa berduka. Kita pedih hati, kita susah. Sesenang ada pujian, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Amin, saudara. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita,
Kita akan tetap berdiri, kita akan tetap bertahan sampai Tuhan memberikan satu kekuatan ekstra untuk kita bisa melihat masih ada hari esok, masih ada masa depan, dan langit belum runtuh, sudah. Masih ada Tuhan yang masih mau memberikan perhatian kepada orang yang sedang ada dalam kesedihan, kepahitan yang paling dalam, sudah. Tuhan masih ada bersama dengan kita dan Tuhan masih mau memberikan pertolongan. Haleluya. Nah, sebab itu di dalam kebenaran firman, kalau kita lihat orang-orang yang mengalami kedukaan seperti ini, coba kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ini firman Tuhan. Tuhan mampu. Dia sanggup. Dia dapat membawa kita bisa melewati kesedihan yang paling pahit itu. Saya tidak bermaksud mengingatkan saudara tentang kepedihan-kepedihan hidup yang paling pahit yang pernah saudara alami dan jalani. Tetapi firman Tuhan datang. Dia mampu mengganti, merubah itu. Keadaan yang pahit itu dia mampu merubah menjadi suatu kegirangan. Kita akan dapat bergembira lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau juga kita tenggelam terus dalam keadaan yang pahit seperti itu, dan kita menjadi putus asa dan putus harap seperti tidak ada Tuhan lagi. Masih ada Tuhan. Juga kebenaran firman Tuhan ini memberikan suplai vitamin dulu bagi kita, supaya kalau keadaan seperti ini ada dan terjadi pada kita dan di sekitar kita, kita sudah diberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Bisa bilang amin? Secara hurufiah ini adalah satu duka cita yang dialami oleh manusia, dan Tuhan memberikan kekuatan baru, kekuatan ekstra yang orang lain tidak bisa tolong. Terbatas penghiburan kekuatan manusia, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bangkit, berdiri teguh, berjalan lagi, dan bersama dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Duka cita yang kedua yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan di sini yaitu adalah orang yang turut berduka. Dia tidak mengalami duka secara langsung, tapi dia turut berduka dan dia benar-benar merasakan, dengan istilah dia dapat berempati terhadap kesusahan, kedukaan orang lain. Dia dapat berempati atas penderitaan atau duka yang dialami orang lain. Dia benar-benar turut merasakan, mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Maka keadaan orang seperti ini adalah orang yang berbahagia jika kita bisa ambil bagian atas kesusahan orang lain, atas kepedihan yang pahit yang dialami oleh orang lain. Kita menempatkan diri seperti kita yang ada di posisi itu, dan kita mau turut berempati, mau turut merasakan
menanggung kesusahan orang lain. Kita mengambil bagian dari kesedihan sesama kita. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Satu kali dalam pelayanan, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang terjadi tarik-menarik dengan kami, saudara. Dan mestinya dalam kedukaan yang dialami oleh keluarga, kalau dilihat dari etika gerejawi, itu mestinya kami yang melayani. Dalam hal ini saya yang harus memimpin pemakaman. Kenapa? Karena yang meninggal anggota jemaat kami. Tiba-tiba ada pelayan dari gereja lain datang dan mereka ingin ambil pelayanan itu. Mereka katakan itu bagian mereka. Sempat terjadi miss dan saya heran. Hamba Tuhan itu dia bilang begini, kalau pelayan Pantekosta yang layani, maka jemaat kita yang bukan Pantekosta pulang semua, jangan ikut pemakaman. Nah, itu terjadi dan saya dengar langsung ungkapan dari hamba Tuhan itu. Nah, itu pertanda sebenarnya kehadiran itu tidak berempati, tidak turut merasakan apa yang dialami oleh keluarga duka. Dan saya menjawab, siapapun yang melayani, kalau jemaat kami harus tetap ada di tank duka ini dan jangan ada yang pulang. Karena kita mau turut merasakan, bukan tentang siapa yang pimpin pemakaman itu, tapi kita harus merasakan kepedihan yang dialami oleh orang lain. Tapi hamba Tuhan yang mengucapkan hal itu ketemu dengan saya di tempat lain, sudah clear, sudah selesai, dan dia katakan di saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf, dia bilang saya salah pada saat itu. Sudah clear kan, dia katakan dia salah. Memang pelayanan saat itu saya mengalah dan saya silakan kalau Bapak mau pimpin silakan. Tapi dia sudah selesaikan dengan saya di Kota Ba'a. Waktu ketemu dia katakan, saya minta maaf Pak, saya salah itu karena saya hanya menjalankan tugas didesak oleh para majelis yang ada. Nah, tapi sudah selesai. Yang saya mau bawa dalam kebenaran firman Tuhan di sini, orang yang berbahagia adalah orang yang dapat turut merasakan kepedihan orang lain. Kita dapat mengambil bagian. Satu kali saya nonton, saudara, terjadi kecelakaan di kota kami di Manado tentang bis sekolah yang terbalik, dan ternyata bis itu terbalik, ada 2 anak yang keluar dari dalam bis. Apakah itu lewat jendela atau lewat pintu? Singkatnya, kedua anak itu ada tertinis dengan bis yang terbalik itu. Dan diperkirakan mereka sudah meninggal, kedua anak itu. Ada seorang ibu dengan kepedihan yang sangat dalam. Itu bukan anaknya, tapi dia berkata, aduh kasihan, dia turut merasakan. Saya lihat dia menangis terisak di situ, seperti itu adalah anaknya. Aduh kasihan, siapa bisa tolong, siapa bisa angkat. Saudara, walaupun terbatas ibu ini, tapi saya melihat ada kepedihan yang dalam yang dia alami, melihat kepedihan orang lain. Sekali lagi saudara, kepedihan yang dimaksud di sini bukan hanya nanti dalam keadaan duka. Kita melihat orang susah, orang katakanlah di dunia kerja, dia kehilangan pekerjaannya, dia bangkrut, dan kelihatan dia amat sedih, amat pedih karena dia pikir harapan tumpuan keluarga ada padanya.
Singkatnya, dia mengalami kepedihan yang dalam. Jika saudara dapat turut merasakan, engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Kita menghisapkan diri dalam satu keadaan seperti itu. Sebab itu, kalau dalam kedukaan, walaupun dialami oleh orang lain, Salomo katakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 sampai 4, Salomo, orang yang paling berhikmat yang diberikan Tuhan, memberikan pernyataan bahwa yang lebih baik kita ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Banyak orang bisa beria-ria bersama dengan orang lain, itu biasa. Tapi kalau kita bisa turut merasakan duka orang lain, itu yang luar biasa. Saya teguhkan pernyataan saya tadi dengan kita membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 sampai 4. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 sampai 4. LCD kita tidak digunakan karena tidak dioperasikan. Yang biasa pegang berhalangan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Kata bersedih di ayat 3 ini yaitu kita turut mengambil bagian dari kesedihan orang lain yang berduka di ayat 2 tadi. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Saudara, kalau saudara kita turut merasakan kedukaan orang lain, maka orang yang berduka itu sedikit terbati dengan keadaan kita. Dengan kita turut merasakan dukanya, turut merasakan kedukaannya. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, kenapa? Karena di rumah duka itu kita bisa melihat akhir segala sesuatu hidup manusia. Yang pertama, memang kita menempatkan diri, saudara, kita melihat ke depan. Suatu saat kita yang akan ada di peti mati itu. Itu pengertian pertama. Nanti kita juga akan mati. Hari ini kita lihat orang lain di peti mati, dengan kita melihat jasadnya. Lain waktu orang lain yang akan melihat kita yang di posisi itu, melihat jasad kita, supaya kita bisa refleksi diri. Tapi pengertian lain, kehadiran kita dapat memberikan penguatan bagi orang yang ada dalam kepedihan yang pahit itu, dalam keadaan duka itu. Sebab itu firman Allah, datang lebih baik kita ada di rumah duka. Nah, dan dalam keadaan satu perasaan di sini, selalu kita melihat Yesus melihat dalam keadaan seperti itu. Ada istilah, maka masgulah hati Yesus. Maka Yesus melihat orang yang sedih dan dia berbelas kasihan dengan orang yang sedih, merasakan kepedihan itu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 12. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-12. Setelah ia atau Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Satu pandangan kasih, pandangan yang digerakkan dari dalam, yang tulus, tergerak hati oleh belas kasihan.
melihat orang yang berduka ini, dia melihat dengan belas kasihan, dan dia menghiburnya dengan berkata, jangan menangis. Dan Tuhan memberikan penghiburan kepada janda ini. Dalam kisah ini anaknya bangkit, Tuhan memberikan pertolongan. Memang kita tidak dapat memberikan penghiburan, pertolongan, membangkitkan orang yang sudah mati. Itu hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan. Kalaupun ada pendeta yang bisa membangkitkan orang mati dalam pelayanan-pelayanan yang pernah kita lihat, kita dengar, kita tonton, itu karena kuasa Tuhan yang melakukannya. Tapi apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa berikan sebagai bagian daripada empati kita, turut merasakan kepedihan mereka, kita dapat memberikan pertolongan-pertolongan yang bisa kita berikan. Kita dapat ambil bagian dalam kesedihan, kepedihan mereka. Tidak harus dengan materi, tapi apapun kita bisa buat, maka kita juga terhisap dan tergolong orang yang berbahagia, orang yang bisa memberikan pertolongan pada orang yang berduka, pada orang yang ada dalam keadaan kesedihan, kepahitan hidup yang ada. Yang pertama, orang yang mengalami langsung, dia bisa berdiri teguh dalam duka cita. Yang kedua, kita yang mungkin tidak mengalami langsung, tapi kita dapat turut ambil bagian dalam kepedihan mereka. Kita juga terhisap orang yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang berduka cita di sini adalah orang yang sungguh-sungguh menyesali hal yang salah yang pernah diperbuatnya, mengakui kelalaian dan kesalahan. Jadi kata berduka cita di sini juga sekali lagi ini tidak hanya terhisap pada orang yang berduka cita karena kehilangan orang yang dia kasihi, tapi di sini juga punya pengertian, yaitu orang itu dia berduka cita, dia menyesali akan apa yang pernah dia buat, apa yang pernah dia lakukan, yang dia rasa, singkatnya, dia merasa dia orang berdosa. Mungkin sudah menyakiti Tuhan atau menyakiti sesama, dan dia amat sangat berdosa, amat sangat menyadari, menyesali, dan dia sungguh-sungguh mau berubah dengan apa yang salah yang dia buat. Firman Allah katakan, orang itu juga akan berbahagia. Berduka cita punya pengertian juga di sini, dia menyesali keadaan yang salah yang pernah ia buat. Jadi dia mau bertobat, dia mau berubah, tapi sungguh-sungguh dia menyadari, Tuhan, saya sudah salah di sini. Jadi sepertinya dia amat sangat susah, dia mengalami kepedihan yang amat sangat, telah melakukan hal yang salah yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan saudara, dia berduka dengan perbuatannya ini. Saya teguhkan pernyataan saya ini dengan kita membaca di dalam Mazmur 51. Ini pengalaman dari Raja Daud. Mazmur 51, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-13. Mazmur 51 ayat 13 di dalam Alkitab. Kalau iPad saudara elektronik itu di ayat 11, tapi ada petunjuk di sana, 15 garis datar 13, 51 garis datar 13, itu artinya ayat 13 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita baca. Dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu,
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini ada satu penyesalan yang sangat dari Raja Daud. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ini Tuhan, tolong bangkitkan lagi dia dari kegirangan, karena dia sedang ada dalam satu keadaan susah yang sangat. Susah yang sangat di sini, saudara, karena dia sempat jatuh dalam dosa. Selamatkanlah aku daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dia menyadari dengan keadaannya ini akan membuat dia punya pengalaman, punya kesaksian hidup untuk dia ajarkan lagi pada orang lain yang pernah melakukan hal yang sama, satu pelanggaran, menyesali perbuatannya itu, dan ayo bangkit, berubah, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, lebih jelas di sini. Supaya orang yang sudah melanggar tadi, orang yang sudah berdosa, sudah dia bisa balik lagi kepada Tuhan. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Daud pernah membunuh orang. Dalam peperangan banyak, tapi ada satu orang yang tidak bersalah, yang pernah Daud mengakui, dia menyadari itu hutang darah dia lakukan. Pernah dia suruh Panglima Yoab untuk menempatkan salah satu prajuritnya yang bernama Uria, itu namanya pembunuhan berencana, ditempatkan di pertempuran yang paling hebat, pertempuran yang berhadapan dengan orang-orang yang hebat. Dan Daud memberikan perintah, tinggalkan dia, Uria, di pertempuran yang paling hebat. Artinya memerintahkan membunuh secara tidak langsung. Daud menyadari, jadi amat sangat berduka dengan keadaan itu. Istilahnya bahasa kita, kalau bisa diulang, kalau hidup ini bisa balik lagi, dia tidak mau mengulangi. Dia amat berduka dengan apa yang dia buat, satu penyesalan diri yang amat sangat, dan dia mengakui, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini kata-kata ini satu duka yang amat dalam. Seperti orang yang sedang berduka, kehilangan orang yang ia kasih, benar-benar hancur. Saya pernah melihat benar-benar ada orang yang begitu hancur, kehilangan orang yang mereka amat kasih. Tapi Tuhan mampu memberikan kekuatan. Nah, Daud di sini dia begitu hancur, remuk hatinya karena kesalahan yang dia buat. Dia menyadari, ampuni saya Tuhan, berulang-ulang kali dia mengakui pelanggaran dan perbuatan, dan Tuhan mengampuninya. Maka kalimat itu muncul, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah orang juga yang berduka, yang menyadari akan kesalahannya, akan perbuatannya, yang mau berubah, yang mau bertobat, yang tidak mau mengulanginya lagi. Maka orang seperti itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bangkit
dan bisa berbahagialah. Tuhan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kalau kita mengalami duka secara langsung. Kiranya kita dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, bisa berbelas kasihan dengan orang-orang yang berduka, dengan orang-orang yang mengalami kepedihan, kepahitan hidup. Dan biar kita juga dapat mau datang kepada Tuhan, mau berhenti dari cara hidup kita yang salah, benar-benar kita mau berubah, berkomitmen, kita mau bangkit dari kejatuhan kita, dan masih ada masa depan di depan kita. Berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga punya pergumulan. Tapi mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau bangkit. Dan kita akan melihat Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Ku berserah, ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan bagi. Kita bangkit berdiri bersama. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sudah di matamu. Ku serahkan hidupku lagi, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu hamba bagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan seperti yang ditawarkan Tuhan, dan seperti kebahagiaan Makarios yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Kalau engkau ada dalam pergumulan, mungkin engkau merasa ini adalah kepedihan yang pahit, yang sudah lama belum selesai, masih ada dalam hidup. Pandang Tuhan, Tuhan sanggup merubahnya dan memberikan kebahagiaan kepadamu. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Dan kalau engkau dipercayakan Tuhan, engkau tidak ada dalam kepedihan yang pahit, tapi ada orang lain yang mengalami itu. Jangan sampai mereka terbuai dengan pengalaman-pengalaman pahit dan mereka menjadi jauh dan melupakan Tuhan. Engkau dipercayakan Tuhan untuk bisa memberikan penguatan kepada mereka. Ambil bagianlah dalam kesusahan mereka, turut merasakan, berempati dengan pergumulan orang lain, supaya orang itu dikuatkan bangkit dan kita dapat mengalami kebahagiaan. Dan Tuhan akan mengganti rasa empati, rasa peduli kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai.
jika kita ada dalam satu jalan hidup yang salah. Berduka. Jangan terus ada di dalam kesalahan itu. Sadarilah, berbaliklah, menyesallah dengan apa yang sudah kita perbuat atau mungkin sedang kita jalani. Kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau hancur hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku berserah kepada-Nya. Maka engkau adalah orang yang berbahagia, yang tidak ditipu oleh iblis dengan kelicikan-kelicikan dosa. Tapi kita mau bangkit dari kejatuhan itu, dan kita mau ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua.